Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang pada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Kembali di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis, yaitu Guna-guna Perusak Cinta dan Malam Pertama. Namanya Guna-guna Gagap Mulut dan Guna-guna Layu Penis. Keduanya efektif untuk merusak keindahan cinta dan malam pertama. Dengan Guna-guna Gagap Mulut, mempelai pria tidak akan bisa mengucapkan ikrar pernikahan, dan kejantanannya akan loyo karena Guna-guna Layu Penis. Eksistensi ilmu-ilmu gaib sebaiknya jangan dianggap omong kosong belaka, seperti yang tumbuh di kalangan masyarakat Melayu Langkat. Mereka, terutama yang tinggal di lingkungan pedesaan, pasti mengenal apa yang disebut Guna-guna Gagap Mulut dan Layu Penis. Biasanya, kedua ilmu gaib ini dipergunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab atau karena sakit hatinya untuk meracuni pasangan suami istri pengantin baru. Guna-guna Gagap Mulut dilancarkan pada hari pernikahan, sedangkan Guna-guna Penis Layu dikirim menjelang malam pertama atau bulan madu. Menurut cerita-cerita yang tumbuh di kalangan masyarakat Melayu Langkat di zaman dahulu, kedua jenis guna-guna ini kerap menimpa setiap pasangan pengantin baru. Ada saja orang yang usil, lalu meminta dukun untuk mengirimkan guna-guna kepada pengantin baru. Memang, guna-guna ini tidak berlaku pada pasangan yang sudah lama menikah. Media yang dipergunakan untuk mengirimkan guna-guna gagap mulut adalah dengan mengurung seekor kodok dalam tempurung kelapa. Ada juga yang menggunakan media berupa tikar bekas. Tikar dilipat kemudian dijahit. Dengan media kodok dikurung dalam tempurung kelapa atau tikar bekas yang dilipat dan dijahit. Maka saat prosesi ijab kabul sang mempelai pria, dijamin tidak akan bisa menjawab ijab dari wali. Lidahnya menjadi keluh, seperti terkunci. Makanya itu disebut-sebut Guna-guna Gagap Melayu, Gagap Mulut. Mantra dan prosesi ritualnya sebenarnya sangat sederhana. Nah, untuk alasan takut disalahgunakan, maka saya sengaja menyimpannya rapat-rapat. Masih menurut cerita, di zaman dahulu, banyak remaja yang bisa mengerjakan guna-guna gagap mulut ini. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang ini ilmu gaib tersebut sudah langka yang menguasainya. Mungkin hanya dukun-dukun tertentu saja yang bisa mengerjakannya. Itu pun jumlahnya tinggal beberapa orang saja. Dengan guna-guna gagap mulut, biasanya pada saat mempelai laki-laki hendak menjawab ijab, lidahnya menjadi gagap. Meskipun sudah berulang kali diajari oleh penghulu atau naib, tetapi saja tidak bisa menjawab. Pernah terjadi setelah 5 jam prosesi pernikahan berlangsung, tapi mempelai laki-laki tidak ada juga yang bisa menjawabnya. Dukun kampung diminta bantuannya guna mengusir pengaruh dari guna-guna gosip mulut. Pernah terjadi oleh sang dukun, si mempelai pria dimandikan dengan air yang diambil dari 9 sumur atau sumber mata air dan bunga 9 warna. Tiap-tiap sumur, warga di kampung diambil airnya 1 timba, kemudian dikumpulkan dalam 1 ember besar. Sang dukun kampung membacakan mantranya. Setelah itu baru air tersebut dipergunakan untuk mandi. Apakah setelah mandi sang mempelai pria sembuh dari pengaruh guna-guna gagap mulutnya? Ternyata belum. Mandi itu hanya membuka jalan menuju tempat kuncian.
Proses penyembuhan berikutnya, sang dukun kemudian mencari kodok yang terkurung dalam tempurung atau tikar yang sengaja dijahit lipatannya. Setelah kodok dilepas dan jahitan tikar ditetas, barulah sang mempelai pria terbebas dari pengaruh guna-guna gagap mulut. Selanjutnya dia dapat mengucapkan ijab kabul dan 2 kalimat syahadat dengan lancar. Menurut cerita Pak Yunus, kakek berusia 77 tahun, kodok yang sengaja dikurung dalam tempurung kelapa atau tikar dilipat lalu dijahit, sebenarnya hanya sebagai mediasi, agar seperti itulah keberadaan mempelai pria. Dia seperti berada dalam tempurung kelapa, bingung dan tidak tahu harus berkata apa, dan mulutnya juga terkunci seperti tikar tadi. Yang bekerja menggerakkan guna-guna ini sebenarnya adalah jin kafir. Dengan membaca beberapa bait mantranya, jin kafir itu dapat dipanggil untuk dimintai bantuannya. Terang Pak Yunus, yang mengaku masih sedikit ingat bacaan mantra ilmu gaib ini. Tapi sebaiknya jangan digunakan karena resikonya besar, tegasnya. Masih menurut pengakuan Pak Yunus, dirinya termasuk salah seorang yang pernah menjadi korban guna-guna gagap mulut dan layu penis. Dikisahkan saat dirinya menikah di usia 20 tahun dan istrinya Delima berusia 16 tahun. Memang banyak teman sebayanya yang iri hati. Calon istrinya yang cantik jelita itu diam-diam ditaksir banyak pemuda di desa. Ada yang terus terang mengutarakan rasa cintanya. Ada pula yang hanya diam-diam. Di antara sekian pria yang menyatakan cintanya, hanya Yunus yang dipilih Delima untuk menjadi pendamping hidupnya. Pilihan Delima membuat pria yang selama ini mencintainya menjadi patah hati. Delima memilih Yunus bukan tanpa pertimbangan. Pemuda ini selain berwajah tampan, juga sangat rajin bekerja dan sopan pada orang tua. Tanpa diketahui oleh Yunus, ternyata ada Hasan, salah seorang pemuda kampung yang patah hati karena cintanya yang tulus ditolak mentah-mentah oleh Delima. Penolakan itu menimbulkan luka yang sangat dalam. Ketika hari pernikahan Yunus dan Delima dilangsungkan, Hasan rupanya meminta Atok Uncu untuk mengguna-gunai Yunus. Permintaan itu dikabulkan Atok Uncu. Pada saat bersamaan datang Budin. Pemuda ini bernasib sama dengan Hasan. Cintanya yang tulus hanya bertepuk sebelah tangan. Delima menolak mentah-mentah cinta pertamanya. Perasaan sakit hati mendorong Budin untuk mengguna-gunai Yunus di hari perkawinannya. Pada mulanya, Budin berencana ingin mengguna-gunai Yunus dengan guna-guna gagap mulut. Karena Hasan telah memilihnya, Budin memutuskan untuk mempergunakan guna-guna layu penis. Lalu apa yang kemudian terjadi di hari pernikahan itu? Yunus tampil percaya diri. Ucapan ijab kabul sudah dihafalnya selama 1 minggu lebih. Tapi keanehan terjadi. Menjelang 5 menit akan dilangsungkan acara akad nikah, tiba-tiba Yunus merasa ada keanehan dalam dirinya. Ya, Yunus merasa seolah-olah berada dalam kurungan penjara. Suasana di sekitarnya terasa gelap dan pengap. Lidahnya keluh, tidak dapat digerakkan. Ketika Naib mengucapkan ijab, "Yunus, aku nikahkan engkau dengan Delima binti Rustam dengan mas kawin berupa cincin seberat emas 4 gram. Yunus gagap menjawabnya. Dia tidak dapat meneruskannya. Ia hanya bisa berkata seperti itu. Naib kembali mengulangi kalimat yang sama. Yunus kembali menjawab gagap seperti jawaban pertama. Hal itu terjadi berulang kali, bahkan sampai ratusan kali. Namun akhirnya Yunus tetap gagap, tidak dapat menjawab ijab kabul. Badannya basah oleh keringat dingin.
dan naib akhirnya menyerah. Yunus diguna-gunai orang. Komentar, ibunya sedih. Siapa yang tega mengguna-gunai Yunus? Makcik, tanya anak keponakannya. Entahlah jawabannya. Karena keadaan ini akhirnya pelaksanaan akad nikah ditunda. Keluarga mempelai wanita pergi ke rumah seorang dukun untuk meminta bantuan. Di kampung itu, penduduk desa memang tidak sulit mencari dukun yang dapat menghilangkan pengaruh guna-guna gagap mulut. Setiap ada kasus seperti itu atau uncu, diduga pelakunya, karena ialah yang ahli mengerjakannya. Dia yang membuat dan dia pula yang menyembuhkannya. Semua orang di kampung ini sudah tahu, semuanya semata-mata demi uang. Oleh Atok Uncu, Yunus dimandikan dengan air berasal dari 9 sumur dan dicampur dengan bunga 9 warna. Selesai melakukan mandi air bunga dan kodok dalam tempurung dibebaskan, acara akad nikah kembali dilanjutkan. Yunus merasa segar dan percaya diri. Ijab yang diucapkan wali dapat dijawab dengan lancar olehnya. Akhirnya kedua belah pihak keluarga mempelai merasa bersyukur. Ibu Yunus bahkan melakukan sujud syukur karena akad nikah telah dilaksanakan. Kedua pasangan pengantin baru telah sah menjadi suami istri. Pukul 22.00 malam, tidak ada lagi tamu undangan yang datang. Suasana di tempat pesta terlihat sepi. Hanya beberapa orang saja yang masih berjaga-jaga. Pasangan pengantin baru sudah berada dalam kamar. Delima nampak malu-malu mau. Yunus mulai terlihat nakal. Jemarinya liar menyentuh bagian tubuh Delima yang sangat sensitif. Delima menepis tangan suaminya. "Jangan malam ini bang," rengeknya manja. "Kenapa?" tanya Yunus. "Masih banyak orang, malu didengar mereka," jawab Delima memberikan alasan. Mereka semua sudah tidur kelelahan. Yunus tidak memperdulikan permintaan istrinya. Dia semakin agresif, seperti seorang gitaris memainkan senar gitarnya. Delima akhirnya menyerah. Serangan dari Yunus dibalasnya. Napasnya naik turun dan dia sudah siap untuk melakukan permainan yang sesungguhnya. Tetapi begitu Yunus hendak melakukan serangan pertamanya, dia merasakan seolah-olah berada di atas batang kayu yang licin dan mesterpinya seperti daun layu. Berulang kali dia terpeleset dari atas tubuh Delima, jatuh di sisi kanan atau sisi kiri tubuh istrinya yang elok itu. Hal ini terus berulang kali hingga subuh. Malam itu, Yunus gagal menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dia kecewa, dan Delima pun sebenarnya merasakan hal yang sama. "Abang mungkin diguna-gunai orang," kata Delima. "Siapa yang sampai hati mengerjai abang? Abang tanya saja pada Atok Uncu," jawab Delima. Dia menyarankan agar besok pagi pergi ke rumah Atok Uncu, karena hanya kakek itu yang dapat menghilangkan. Dia menyarankan agar besok pagi pergi ke rumah Atok Uncu, karena hanya kakek itu yang dapat menghilangkan pengaruh guna-guna yang dialami Yunus. Tapi Yunus mengabaikan saran dari Delima. Dia berharap malam kedua perkawinannya tidak lagi mengalami peristiwa seperti malam pertama. Ternyata Yunus masih juga mengalami peristiwa yang sama. Berulang kali Master P-nya harus tergelincir dan terkulai tidak berdaya saat menembus benteng pertahanan Delima. Yunus menjadi frustasi. Dia seperti seorang petinju KO di sudut ring. Guna-guna layu penis bisa berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan bila tidak diobati bisa berlangsung sampai setahun. Media yang digunakan untuk guna-guna ini adalah seekor kodok yang sedang birahi. Setelah ditangkap, kodok jantan diikat kaki kirinya. Kodok betina berada di depannya. Dibuat jarak agar kelamin kodok jantan tidak bisa menyentuh kelamin sang betina.
Setelah dibacakan mantra, kodok itu diletakkan di bawah tempat tidur sang dukun. Kodok diibaratkan pengantin laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan intim dalam keadaan kaki terikat. Tentu saja kodok jantan tidak dapat menyalurkan nafsu birahinya. Demikianlah yang dialami Yunus. Kalau aku tidak menuruti saran istriku menemui atau uncu, mungkin selamanya aku tidak akan bisa melakukan tugasku sebagai suami. Kenang Pak Yunus dengan sorot mata menerawang masa lalunya. 50 tahun kemudian dari perkawinan mereka berdua menghasilkan 10 anak, 4 laki-laki dan 5 perempuan. Puluhan anak cucu pun sudah memanggilnya kakek. Kini Yunus dan Delima, istrinya, mencoba menikmati kebahagiaan hidup di hari tua dalam kesehajaan. Menurut cerita Yunus, guna-guna yang dulu pernah dia alami memang sudah langka. Tidak banyak lagi orang yang menguasainya, apalagi guna-guna tersebut bersekutu dengan jin kafir yang menyesatkan. Tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi membuat timbul kesadaran untuk berpikir secara realistis dalam menghadapi kenyataan. Selain itu, di zaman sekarang ini pandangan remaja tentang cinta sudah bergeser dari cinta suci abadi menjadi cinta materi dan birahi. Putus cinta, kemudian mencari birahi yang ada. Putus cinta, kemudian mencari cinta yang baru menjadi hal biasa. Berbeda dengan zaman dahulu, cinta dibawa sampai mati. Demikianlah kisah tentang guna-guna yang dikenakan atau dikirimkan untuk pengantin baru. Kita bisa petik hikmah dari cerita ini atau kisah ini, bahwa jangan sekali-sekali kita merasakan iri atau dendam kepada seseorang dengan mengirimkan santet, karena itu sama saja dengan menduakan Tuhan, karena mereka bekerja sama dengan jin kafir. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.